Hukum Faraday pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan Inggris bernama Michael Faraday pada tahun 1831. Hukum Faraday inilah yang menjadi dasar hukum elektromagnetis yang menjelaskan bagaimana arus listrik dapat menghasilkan medan magnet dan sebaliknya, medan magnet dapat menghasilkan arus listrik pada sebuah konduktor. Hukum Faraday yang kemudian menjadi dasar dari prinsip kerja induktor, transformator, solenoid, generator listrik, dan juga motor listrik. Induksi elektromagnetik ialah gejala timbulnya gaya gerak listrik atau GGL dalam suatu kumparan apabila terjadi perubahan fluks magnet pada konduktor atau apabila konduktor bergerak relatif melewati medan magnet. Sedangkan yang dimaksud dengan fluks ialah banyaknya jumlah garis yang melintasi luasan suatu bidang yang tegak lurus terhadap garis gaya magnetik. Percobaan Faraday atau sering dikenal dengan istilah eksperimen Faraday, Michael Faraday mengambil sebuah magnet dengan sebuah kumparan yang terhubung ke galvanometer. Pada awalnya, magnet diletakkan agak berjauhan dengan kumparan sehingga tidak ada defleksi dari galvanometer. Jarum pada galvanometer juga bergerak menyimpang ke satu arah tertentu. Pada saat magnet didiamkan pada posisi tersebut, jarum pada galvanometer bergerak kembali ke posisi 0. Namun ketika magnet digerakkan atau ditarik menjadi kumparan, terjadi defleksi pada galvanometer. Jarum pada galvanometer bergerak menyimpang, berlawanan dengan sebelumnya. Pada saat magnet didiamkan lagi, jarum pada galvanometer akan menunjukkan defleksi dengan cara yang sama. Dari percobaan Faraday tersebut juga ditemukan bahwa semakin cepat perubahan medan magnet, semakin besar pula gaya gerak listrik yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Catatan, galvanometer adalah alat uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya arus listrik yang mengalir. Bunyi hukum Faraday 1 ialah setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Adapun bunyi hukum Faraday kedua yaitu tegangan gagal induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan fluks terhadap waktu. Nah, adapun hukum Faraday tersebut dapat dinyatakan ke dalam rumus gagal induksi sama dengan min N dikali perubahan fluks per delta T. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL. Yang pertama, jumlah lilitan pada kumparan. Semakin banyak lilitannya, maka semakin besar tegangan yang dihasilkan. Yang kedua, kecepatan gerak medan magnet. Semakin cepat gerak gaya medan magnet atau flux yang mengenai konduktornya, maka semakin besar tegangan induksinya. Yang ketiga, jumlah garis gaya medan magnet atau flux. Semakin banyak jumlah yang mengenai konduktor, maka semakin besar tegangannya. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat generator sederhana arus AC yaitu gunting, lem tembak dan lem super, stik es krim, kaset bekas, wadah solatif bekas, batang besi panjang, magnet, tutup botol, karet gelang, dan kawat tembaga. Oke, hal pertama yang kita buat adalah membuat alas, lalu membuat dudukan kaset. Setelah dudukan kaset siap, lubangi tutup botol, dan lem tutup botol di lubang kaset. Tambahkan kaset pada sisi lainnya dan masukkan pensil sebagai alas penggerak nantinya. Lalu siapkan tembaga dan lilit pada wadah isolatif yang sudah tidak terpakai sebanyak 400 lilitan. Lem magnet pada besi yang telah disiapkan. Lalu buat dudukan untuk besi itu. Lalu setelah dibuat dudukan, masukkan karet di antara kedua kaset, kaitkan pada besi yang telah diberi magnet.
Adapun kelebihan dan kekurangan dari generator sederhana arus AC, kelebihannya yaitu hemat energi listrik dan lebih ekonomis, lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan karbon atau baterai, hemat biaya perawatan dan mudah diperbaiki. Sedangkan kekurangannya yaitu elektromagnetik yang dihasilkan kecil jadi penggunaannya terbatas dan dibutuhkan energi yang kuat untuk kaset atau CD supaya bisa berputar sehingga menghasilkan listrik.